Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan jamaah ini tidak bosan Pak ya, karena nampaknya cuma malam kemarin antara saya dengan Haji Bustami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi farada alaina siyama Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin ila akhiril ayat. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya yang insyaallah akan disambung dengan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam yang ke-6 ini kita dipertemukan Allah. Kalau saya baca dalam kitab Durratun Nasihin Bapak Ibu, kelebihan orang yang melaksanakan sholat tarawih malam yang ke-6 ini sama pahalanya dengan mengelilingi Baitul Maqmur yang ada di atas langit Pak, di langit 7. Itu orang yang keliling itu tidak lebih kurang malaikat 10.000 Pak. Siapa orang yang berzina di atas dunia ini, maka ini akan tergoyak juga Pak. Ada magnetnya Pak kepada malaikat yang keliling Baitul Maqmur ini. Siapa orang, mohon maaf, yang memaksa jenis kelaminnya dengan tangan haram, atau laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan, maka Baitul Maqmur ini akan bergoyang. Kemudian lagi malaikat yang 10.000 itu mengelilinginya Pak. Malam hari ini siapa yang ikut sholat tarawih malam yang ke-6 ini, kita akan mendapatkan pahala berapa malaikat yang mengelilingi itu Pak. Dan semua batu-batu yang ada di seluruh dunia ini meminta maaf, memohon izin kepada Allah supaya orang yang sholat malam ini supaya diampuni dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya jamaah hadirin Baitur Rahmah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ada dua nikmat yang selalu manusia lupakan, terabaikan Pak. Nikmatani maqbulun kasirun minan nas, as-sihhatu wal firaq. Manusia kebanyakan di atas ada dua nikmat yang selalu mereka sepelekan. Pertama adalah nikmat sehat Pak. Masih banyak saya yakin saudara saya yang ada di komplek Perumnas ini yang belum datang ke masjid ini Pak. Allah berikan kesehatan, dia tidak pergunakan. Maka betul kata Nabi, nikmatani maqbulun. Ada dua nikmat yang selalu disepelekan manusia kata Nabi, adalah nikmat sehat wal firaq, dan kesempatan luang Pak. Maka biasanya orang-orang Yahudi yang punya sinetron itu biasanya kalau ada Piala Dunia dibuat jam segini Pak, biar kita jangan datang sholat tarawih. Tapi kalau tantangan di Perumnas itu tidak ada pengaruh Pak. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lihatkan tadi dari rumah, mudah-mudahan Allah ijabah nanti setelah Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, orang tua saya yang saya cintai, malam ini tetap lanjutan yang kemarin. Ada kata Nabi manusia yang sangat merugi di dalam Ramadan ini. Pertama kemarin adalah lam yasum fi yaumi Ramadan. Orang ketika datang Ramadan dia tidak mau datang ikut berpuasa Pak. Kita tengok orang di jalan, kita tanya kenapa tidak berpuasa? Cukup bulannya yang puasa, saya tidak. Maka ini termasuk orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini Pak. Yang kedua kemarin adalah lam yakun wa lam yusalli alaihi fi Ramadan.
Dia tidak mau berpuasa, dia tidak mau melaksanakan sholat tarawih, Pak. Memang kalau bukan iman yang menjawab tarawih ini maka malas, Pak. Apalagi banyak dari makannya, Pak. Ya, banyak alasan, Pak. Kolak. Makan kolak, ya. Ada televisi, ada saudara tiba-tiba. Maka iman mangkoma Ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ingat, Pak, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia ini adalah pasti punya salah. Siapa yang merasa jamaah tidak punya salah, berarti dia adalah bukan manusia, Pak, pasti malaikat. Maka di bulan Ramadan ini adalah ingat, awaluhu adalah rahmat. Awal bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Wa ausatuha maghfiratun. Pertengahannya 11 sampai 20 adalah bulan maghfirah. Wa akhiruhu izkum minan nar. Akhirnya 21 sampai 30 Ramadan adalah disebut dengan lepas daripada api neraka. Ini adalah orang yang merugi selama bulan Ramadan ini. Dia tidak mau sholat tarawih dan tidak mau berpuasa di siang hari. Asalis, orang yang merugi kata Nabi selama bulan Ramadan ini adalah dia tidak mau lam yaqra'il Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Banyak, Pak, waktu kita doang. Mulai pagi selesai oleh sholat subuh, kita sholat isyraq, balik ke rumah tak ada baca Quran. Baca Quran, Pak, insya Allah bisa kita potong dalam 1 bulan ini dengan metode. Coba bapak-bapak baca buka Al-Quran lagi. Biasanya surah Al-Baqarah itu 6 lembar, Pak. Al-Imran 7 lembar, An-Nisa 7 lembar, Al-Maidah 7 lembar. Memang kita manusia ini sudah pasti malas, Pak. Bagaimana caranya? Seperti mobil yang di rumah kita, Pak. Kredit lah, Pak. Macam mana metodenya? Hari pertama puasa kemarin 6 lembar. Coba cek, Pak. Dari alif lam mim sampai selesai ujung dari surah Al-Baqarah itu 6 lembar. Paling banyak 7 lembar, Pak. Sehari semalam sholat kita berapa, Pak? 5. Ayo bagikan, Pak. Kalau 2 kali 5 10. Berarti setiap selesai sholat fardu baca 1 lembar setengah. Nampaknya kalau habis isya tidak bisa lagi baca Quran. Ayo, berarti 2 lembar setiap selesai sholat. Insya Allah selama Ramadan ini insya Allah bisa kita potong, Pak. Maka harus ada kemauan. Udah kita sebutkan kemarin, ada sahabat bertanya, kaifa jazaa ya Rasulullah lam yaqra'il Quran? Ya Rasulullah, apa balasan, apa yang engkau berikan kepada umatku kalau dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Maka kata Nabi, adalah pahalanya setiap likulli harfin 1 huruf adalah falahu asaratul ajarah, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini yang keempat ini, Pak, yang paling banyak. Yang keempat, orang yang merugi di bulan Ramadan ini adalah, mudah-mudahan jamaah di Baitur Rahmah ini orangnya tidak termasuk golongan yang keempat adalah lam yu'tis shadaqah bidu'afa'i wal fuqara. Orang yang tidak mau bersedekah kepada fakir miskin, Pak. Pak, sudah kita kerjakan nih, Pak. Nampaknya dari 4 sodako kita di Masjid Baitur Rahmah ini, kalau sholat tarawihnya banyak nampaknya, Pak, ya. Yang meleset sholat subuhnya nampaknya, Pak. Yang nampak 200.000, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti semakin kita tingkatkan. Ingat, Pak, sholat tarawih ini tidak lain tidak bukan. Biasanya kalau masjid-masjid yang lain berbeda, Pak. Tapi kalau di Perumnas ini seperti main bola, Pak. Ada namanya babak penyisihan, Pak.
Ya, tapi di sini tidak nampak Pak. Dan nanti sampai finalnya di Kuminanar ini masih banyak, masih ramai. Sampai ke pojok sana masih banyak jamaah kita yang ikut untuk sholat tarawih. Amin. Memang kalau perumnas ini tidak ada bandingannya nampaknya Pak. Maka kata Nabi, orang yang merugi yang keempat adalah orang yang tidak mau mengeluarkan infak sedekah. Pak, banyak pahala loh. Ada hadis Nabi yang mengatakan man aftara shaiman, siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Bapak, ada di sini bukaan Pak? Ada. Tapi yang mencicipi yang tukang ada dengan imam Pak. Biasanya makan di rumah-rumah Pak ya. Tolong Bapak Ibu diantar ke sini Pak. Tapi tolong jangan gorengan terus Pak. Yang tukang aja itu serak nanti Pak. Allah, dikit dia Pak. Tolong jangan gorengan. Kalau yang tua-tua datang sini kasihlah yang lembut-lembut Pak. Kalau kayak saya ini korban gorengan nampaknya nih Pak. Yuk besar badannya Pak. Jangan dikasih lagi Pak. Jangan dikasih es. Ayo, man aftara shaiman, siapa kata Nabi yang memberikan untuk berbuka orang yang berpuasa, falahu ajrun kamisli, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau tadi Bang, mohon maaf, abang saya Bang Dian tadi yang puasa, mulai pagi dia sholat isra, sholat duha dan baca Quran, apa yang Bapak dia minum itu, maka pahalanya tidak berkurang sedikit pun dari apa yang dia kerjakan. Kita tetap dia bagian Pak. Mudah-mudahan besok semakin banyak gorengannya, dan saya kalau tahu banyak saya akan datang ke sini Pak. Insyaallah. Tolong, karena ada ancaman Allah, ara'aital lazi yukadzibu biddin. Apa Pak? Ada sifat yang ada ya? Lama niat Pak cerita tadi itu. Siapakah pendusta agama itu? Kata Allah, fazalikal ladzina yad'ul yatim. Maka mereka itu adalah orang-orang yang menghabis anak yatim. Tolong Pak, kita perhatikan Pak, hadis Nabi, siapa orang yang menyentuh kepala anak yatim, sentuh Pak, sentuh dengan kasih sayang. Jangan cuma megang baik Pak, kasih duit lah. Ada Pak, mohon maaf, di Kelurahan Muara Bulian ini saya paling bangga, tapi tidak saya sebut RT-nya, tapi di Kelurahan Muara Bulian setiap lebaran anak yatim piatu yang ada di RT itu mereka bawa ke Jamtos Pak. Di sini ada RT 30 Pak. Bangga, senang hati anak yatim itu Pak. Mereka tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai mama, tapi ketika datang Ramadan mereka membawanya Pak satu mobil. Bangga, menetes air mata saya Pak. Ingat seberapa banyak rambut yang ada di kepala anak yatim itu, begitu juga lah Allah berikan pahala kepada kita. Mudah-mudahan untuk tahun ini atau dapat 2025 Pak Ketua Masjid Bapak Hayat, mudah-mudahan di tahun 2026 ini adalah kita mulailah memberikan santunan anak yatim itu minimal ke sana Pak. Tapi kalau kami yang sudah punya jenggot tua-tua ini Pak, sudah anak yatim lama, tidak usah lah. Cukup anak yatim yang belum dewasa. Berikan Pak kesenangan. Berapa kesenangan? Untuk hulus surur fi qulubul mukminin, adalah membuat hati gembira anak yatim itu adalah sedekah. Hadirin, orang tua saya, tolong kita manfaatkan ini, tolong berikan sedekah, tolong berikan. Tidak harus di masjid ini Pak. Tolong kita cari anak yatim, mungkin mereka. Kenapa Pak? Karena Allah buat puasa ini supaya kita di siang mereka tidak makan, di malam mereka tidak makan. Maka begitulah perasaan kita Ramadan ini. Maka Allah berikan macam mana perasaan mereka itu, maka Allah titipkan pada bulan Ramadan ini. Terakhir, orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini adalah lam yakuz zakah. Orang yang tidak mau membayar zakat. Ini rukun Islam. Nanti sampai kapan Pak Dai batas untuk membayar wajib zakat itu adalah sampai khotim naik ke atas
mimbar. Kalau di kampung saya Pak, sebelum naik khotib yang untuk Idul Fitri itu pasti ada seorang imam mengatakan, saya beritahukan kepada bapak-bapak khususnya yang di lingkungan komplek Perumnas ini, masih ada dah bapak sebelum kita mulai sholat Idul Fitri yang belum bayar zakat? Sudah, baru mulai khotib berkhutbah Pak. Kenapa Pak? Kalau sudah naik selesai khotib, maka tidak ada lagi waktu untuk membayar zakat. Hadirin orang tua saya, mari sama-sama memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena ibadah di Ramadan ini dapat gandakan. Orang yang bersedekah kepada orang biasa tidak sakit, dia sehat, Allah berikan 90 pahala di luar Ramadan. Ya Pak, di luar Ramadan. Orang yang memberikan sedekah kepada orang tuanya, boleh Pak? Boleh. Dapat mendapatkan 100.000 pahala. Orang yang memberikan sedekah kepada para alim ulama, para ustaz, para pegawai sana, maka dia akan mendapatkan pahala sampai 900.000 kali lipat. Hadirin jemaah Bapak Ibu, ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mari kita hindari yang 5 macam ini. Berpuasa, jangan tidak berpuasa, merugi. Tolong ikut sholat tarawih. Yang ketiga adalah tolong baca Quran dulu Pak, metodenya tadi itu. Yang keempat, tolong berikan sedekah minta dulu kepada fakir yatim miskin. Yang kelima, tolong tunaikan zakat kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kelompok yang 5 macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.